Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Selamat pagi saudara-saudara, kita jumpa lagi hari ini, Senin 26 Juni 2023, untuk bersama-sama menerima makanan bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul, Memulihkan Hubungan yang Retak. Bacaan Alkitab diambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 7. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat ketiga. Demikian bunyinya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, suatu hubungan dapat menjadi retak karena berbagai alasan. Misalnya karena kesalahpahaman atau perbedaan pendapat ataupun gesekan-gesekan lainnya. Adalah kehendak Allah agar hubungan yang retak dipulihkan kembali. Pertama-tama hubungan Tuhan dengan manusia, lalu hubungan manusia dengan manusia yang lain. Namun demikian tidak berarti kita harus selalu menghindari perbedaan pendapat. Perbedaan atau perselisihan pendapat adalah wajar. Kadang-kadang memang tidak dapat dielakkan, bahkan diperlukan supaya semua orang dapat melihat kebenaran dan menjadi benar. Yang penting di sini adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan perselisihan tersebut agar tidak menimbulkan perpecahan, kebencian, dan dendam. Di bawah ini ada 6 langkah yang dapat kita tempuh untuk memulihkan hubungan yang retak. Langkah yang pertama adalah berdoa. Kita harus membawa masalah kita kepada Tuhan. Kita ungkapkan perasaan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menuntun kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, ketika hubungan menjadi tegang, bahkan retak, mari segera rencanakan suatu pertemuan untuk penyelesaian masalah dan untuk berdamai. Karena itu kita harus lebih dulu mengambil inisiatif. Jangan menunggu orang lain melakukannya. Kitalah yang harus memulai. Selanjutnya yang ketiga, sebelum kita berbicara untuk mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, maka terlebih dahulu kita harus bisa memahami perasaan orang lain. Kita tidak boleh menghakimi orang lain karena perasaannya tidak sama dengan kita. Karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Dengan demikian, perasaan kita pun beda satu dengan yang lain. Bersimpatilah dengan perasaan orang lain. Langkah yang keempat, kita harus mau mengakui kesalahan kita jika memang kesalahan itu ada di pihak kita. Dengan segala kerendahan hati, kita harus mengakuinya. Dan kita harus menyadari bahwa setiap orang bisa saja berbuat salah. Tetapi hanya orang yang dewasa, hanya orang yang memiliki hikmat dari Tuhan yang berani mengakui kesalahannya, lalu memperbaikinya. Yang kelima, kita harus dapat melihat secara jernih bahwa tujuan utama adalah pemecahan masalah, bukan menghancurkan pribadi seseorang. Karena itu, kita harus mengalahkan, memecahkan masalahnya, bukan menghancurkan orangnya. Dan yang terakhir, hubungan yang retak berasal dari perbedaan pendapat. Tetapi hal itu biasa. Jadi jika tujuan kita adalah untuk berdamai, maka kita harus lebih mengutamakan hubungan daripada memaksa orang lain untuk mempunyai pendapat yang sama dengan kita. Mari usahakanlah perdamaian, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Rasul Paulus, rasul yang diurapi oleh Roh Kudus, berkata dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya
Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku, perselisihan dan perbedaan pendapat dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Masalahnya adalah bukan siapa yang harus menang, tetapi bagaimana perselisihan atau perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan secara damai dengan dilandaskan kepada kebenaran. Marilah renungkan hal ini. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami hubungan yang retak dengan sesamanya. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kita, dan marilah kita datang kepada Tuhan lewat doa yang kita naikkan dengan kerinduan untuk menjadi seseorang yang suka hidup dalam damai. Sebab dengan demikian kita menggenapi kehendak Allah dalam kehidupan selama kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh amat bersyukur Engkau selalu mengajari kami. Kami tahu Engkau sedang membentuk hidup kami agar semakin cocok di hati Tuhan. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Ampuni kami karena seringkali kami membiarkan hubungan yang retak di antara satu dengan yang lain dalam tubuh Kristus ini. Tanpa mau merendahkan hati, tanpa mau memecahkan masalah dengan cara yang benar. Tolonglah kami ya Roh Kudus, berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami kebijaksanaan, supaya selama kami hidup di dunia ini, kami selalu memperhatikan apa yang Tuhan ingin terjadi terus-menerus dalam hidup kami, yaitu berdamai dengan semua orang. Terima kasih Bapa, kami mau belajar untuk taat kepada firman-Mu, kepada ketentuan-ketentuan, perintah-perintah yang Engkau tetapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya, maka engkau akan melihat hari-hari yang baik. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus selalu menyertai dan Dia mau memberkati kita dengan berkat-berkat dari sorga. Haleluya, amin.